aku tuh pernah kayak pergi ke beberapa tempat, terus misalnya kayak suka ada ibu-ibu nyeletuk, "Ih itu kan itu Lydia, pelakor ya," gitu. Lagi nonton konser sama teman aku, terus tiba-tiba ada cowok gitu nyamperin, agak flamboyan ya cowoknya, terus sambil ketawa-tawa, terus nyubit, "Ih, sebel deh sama kamu Lydia." Pokoknya begitu ada tawaran yang masuk, terus habis itu jadwalnya cocok dan emang skripnya suka, langsung ayo, yaudah ayo syuting, gas. Tapi kalau menurut Mama, kira-kira Mas Aris bakal balik lagi nggak sama Mbak Kinan? Mama kan udah bilang sama kamu, nikah sama laki-laki yang udah punya anak itu nggak mudah. Aku titipin Raya ya ke kamu malah titipin ke perempuan ini. Mau sampai kapan kamu ganggu keluarga saya? Kamu lihat nggak dia sedihnya kayak apa tadi? Aku ini kan istri kamu. Ya Raya anak aku, Lydia. Ya aku tahu, makanya aku selalu berusaha buat deket sama dia. Sampai detik ini aku juga masih berusaha, Mas. Sampai aku capek. Oh kelihatan kamu capek, kelihatan. Halo Tribuners, balik lagi sama gue Bayu Indra Permana di Si Paling Seleb. Dan di depan gue udah ada Anya Geraldine, tepuk tangan dulu dong. Yeay, halo, terima kasih sudah diundang ke sini hari ini. Terima kasih Anya sudah mampir. Si Paling Seleb, iya aku seleb. Senang banget. Dan aku paling. Anya Geraldine datang bersama Layangan Putus The Movie. Yap, betul. Oke, udah bukan series lagi, sekarang filmnya. Sekarang udah ke film dan bakal tayang di bioskop. Asik. Oke, kalau boleh diceritain dulu deh, apa yang akhirnya ngebedain si Layangan Putus The Movie ini sampai sekarang kok ada gitu hadir? Apakah kelanjutan dari seriesnya kah atau gimana? Nah, jadi emang Layangan Putus The Movie ini adalah lanjutan dari seriesnya yang kemarin gitu. Karena kemarin kan seriesnya kan berhasil banget kan, maksudnya sangat menarik banyak perhatian orang, terus banyak banget yang nonton, mungkin juga bertanya-tanya, nih kapan sih season 2-nya nih, kalau enggak lanjutannya gimana sih gitu kan. Nah, ini sekarang kita kasih buat kalian lanjutannya, tapi nonton di bioskop. Karena sebenarnya emang lebih seru nonton di bioskop gak sih? Kayak experience-nya gitu kan. Gambar lebih gede, suara lebih kenceng. Dan orang-orang lebih puas ngeliat muka Lydia ya. biar kalau bisa timbuk popcorn boleh. Timbuk es teh lemon tea gitu ya. Tumpah itu dong. boleh. Tapi bicara soal Lydia nih Anya, masih memerankan Lydia dong pasti kan? Iya dong. Apa yang akhirnya berubah dari Lydia ketika di series dan sekarang di film? Ada perkembangan karakter apa nih dari seorang Lydia? Perkembangan karakter. Aku jujur pas dibilang awalnya mau bikin movie-nya, terus habis itu aku baca skripnya, terus habis itu kita reading, itu karakternya bener-bener beda banget sama yang series. Bedanya tuh bukan dia jadi beda orang, bukan, tapi maksudnya ada perkembangan lah dari yang di series sama yang di film. Karena kalau yang di series aku ngelihatnya si Lydianya ini tuh bener-bener yang ditunjukin tuh sisi gelapnya aja gitu. Dia hanya sebagai wanita pengganggu yang mengganggu rumah tangga orang, membuat keributan segala macem. Tapi pas udah ke film itu seperti dikasih tahu gitu ya, sebenarnya tujuan Lydia tuh apa. Sebenarnya tuh dia kemauannya simple, sebenarnya dia tuh seperti wanita biasa aja segala macam. Jadi maksudnya di sini tuh di filmnya Lydia tuh punya kesempatan mungkin untuk mengambil hati penonton bahwa kayak sini lu ngerasain dong jadi gue gitu. Tahu tuh kayak gimana aslinya. Lu mau tahu gak sih sebenarnya rasanya tuh jadi gue tuh gimana gitu. Gue tuh sebenarnya maunya cuma apa kayak gitu. Jadi ya seru banget gitu sebenarnya. Justru di film ini menurutku adalah waktunya untuk Lydia untuk bersinar. Bersinar menjadi wanita yang lebih baik. Waktu kamu bersinar Lydia. Iya, untuk menjadi wanita yang lebih baik gitu loh. Jadi harus ditonton sih. Apakah berhasil mendapatkan empati penonton? Nah itu aku nggak tahu. Tapi kalau lihat dari trailer ini soto-soto yang aku aja nih ya. Iya coba. Ini katanya si Lydia tuh kayak lebih sendu gitu, masih lebih sendu, malah lebih sedih, terus kayak kok malah kebalikan kayak sekarang lebih banyak kalau lihat di scene-scene di trailer lebih banyak yang diperhatikan kesedihan si Lydia nih kayak gitu ya? Kayak banyak kalahnya nih Lydia malah. Gitu ya? Iya. Nah itu juga mungkin bisa jadi ya. Karena namanya jadi wanita pengganggu, memilih dan memutuskan untuk ya udah deh gue hidup sama nih cowok aja yang gue rebut dari orang, dari cewek lain. Terus lu hidup beneran nih sama cowok kayak gitu. Nah apakah kamu akan bahagia? Pertanyaannya gitu loh. Jadi bahagia guys. Kalau menurutku nih lumayan realistik sih ceritanya. Maksudnya kalau dilihat dari banyak contoh-contoh orang yang mungkin berpengalaman
lu dari selingkuhan jadi pacar beneran gitu ya. Pasti kan ada dong kegalauan dan kegundahan ketika kamu sudah mendapatkan dia, terus kamu mikir, dia bakal gituin gue juga gak ya? Itu dia. Itu loh. Apakah akan melakukan hal yang sama? Nah itu, karena kan kayak Lydia tuh dulu, dia tuh tahu gimana caranya Aris ngebohong, dia tahu gimana caranya Aris ngelak apa segala macem, dan sekarang mungkin dia ngerasain, kok kamu rasanya kayak gituin aku sih. Insecure-nya jadi muncul. nah insecure-nya tuh tinggi banget gitu. Pasti tuh ya. Gitu. Dan itu semua diperlihatkan di Lydia di The Movie. Di The Movie. Makanya seru banget. Kalau kita ngomongin The Movie ini kapan akhirnya project The Movie ini disampaikan ke pemain termasuk Anya? Aku. Kasih taunya kapan? Apa dari awal seriesnya meledak langsung kita mau lanjut movie nih? Oh, waktu awal seriesnya meledak belum. Tapi kita tuh sempet dikasih tahu, ini tahun 2023 ya. Di 2022 akhir sempet di info kayaknya kita lanjut nih Layangan Putus gitu. Kayaknya kita mau bikin film ya, tapi nah cuman proses-proses segala macem akhirnya kita syuting itu di 2023 bulan Maret kalau nggak salah. Di awal tahun gitu. Pertimbangannya apanya? Kenapa akhirnya ini udah sukses di series dengan jutaan penonton yang waktu itu diupdate terus meneruskan sama MD, dan kenapa pilihannya dilanjutin dalam bentuk movie? Kenapa bukan series lagi yang Kenapa season? bukan series lagi? Ya aku nggak tahu ya kalau itu, tapi kalau ini menurutku pribadi aja kayaknya emang seruan di movie deh, karena kalau di movie itu kan bisa terangkum lebih jelas dan lebih padat gitu ya. Sedangkan kalau kita bikin series lagi kan kayaknya mesti 10 episode gitu kan, mau apa lagi yang diiniin gitu kan. Mendingan kayaknya kalau aku nih personally ya, aku nggak tahu loh jawabannya seperti apa sebenarnya. Tapi kalau aku personally iya sih kayaknya emang seruan movie deh gitu. Kayak lebih dapet pasti ya. kan dibikinnya juga lebih proper segala macem, dari masalah sinematik dan lain-lainnya pasti kan dibikin lebih proper. Terus masalah cerita juga pasti lebih dipadetin, lebih ditumpuk dalam ya kira-kira durasi 2 jam itu ya. Jadi kayaknya emang lebih seru film sih. Kalau dari segi cerita kan, kalau waktu di series kan dia adaptasi dari cerita yang viral kan, dari thread kan itu. Kalau misalkan yang di movie ini, apa emang ada cerita yang sebelum belum diceritakan? Apa ini pengembangan aja ya jadinya? Oh, kalau itu kayaknya pengembangan deh. Kayaknya ini emang pengembangan. Kalau misalnya yang in real life-nya itu, berarti pertanyaan kamu in real life-nya tuh sama nggak sih kayak yang di movie gitu ya? Nah itu aku nggak tahu tuh. Nah, karena ada yang tahu nggak? Karena udah nyampe Kapadokia kan udah di movie-nya. Iya. Ada yang tahu nggak? Gak ada. Nggak ada sayang. Asal kita ngajak Pak Manos habis ini ya. Iya, harusnya tadi tanya Pak Manos. Tapi kalau buat seorang Anya menjadi Lydia tuh sulit nggak? Sulit apa enggak? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Cuman ya lumayan challengingnya di bagian lu harus menerima kenyataan kalau nanti orang ada yang nggak suka sama lu karena karakter lu misalnya kayak gitu gitu. Jadi kayak lebih ke itunya aja sih. Berarti itu bisa jadi tonggak umur lu juga, sukses dong berarti meranin Lydia. Ya alhamdulillah kan kalau kayak gitu. Cuma ya itu diambil positifnya aja, kalau emang orang jadi banyak yang nyinyirin karena mainin Lydia gitu, ya udah nggak apa-apa, berarti mereka menganggap itu kenyataan dan aku berhasil gitu kan. Kalau kita ngeliat berkata dari seriesnya, ini belum filmnya, seriesnya lu yang karakter Lydia udah pasti dibenci banget sama orang-orang kan. Iya. Dan lu kalau bisa apa yang lu rasain yang paling peak banget, yang wah ini udah paling menurut gue paling ekstrim banget nih dari penonton atau netizen ke lu, yang mungkin karena pengaruh si Lydia ini. Oh, peaknya banget ya. Peaknya banget kalau secara virtual mungkin itu ketika aku itu lumayan lama loh nempelnya di aku. Waktu itu kalau nggak salah tuh series udah kelar tayang sampai episode akhir, terus aku hidup aja seperti biasa menjadi Anya lagi gitu ya di Instagram. Kayaknya sekitar 10 bulanan tuh masih ada Lydia-Lydianya yang komen gitu. Padahal 10 bulan tuh pasti lu ada series atau film lain. Ada sih, cuma kayaknya emang lumayan melekat aja sih di mereka. Tetap kayak, ih si Lydia ngapain sih lo so cantik atau kayak gitu, misalnya kayak gitu. Si Lydia. Ngapain sih nih cewek apa belum, masih ada kayak gitu. Terus kalau nggak kayak komen Mas Aris mana gitu atau apa, padahal fotonya kagak nyambung. Misalnya foto aku lagi liburan, kalau nggak boro-boro deh mending liburan, foto pribadi nggak apa-apa. Kadang foto lagi ngerjain brand gitu, misalnya brand apa gitu, yang nggak ada nyambung-nyambungnya malah yang putus, dia komennya kayak gitu. Jadi kayak lumayan besar impactnya ya gitu. Kalau yang langsung ada? Yang langsung tuh aku lupa ya.
paling aku tuh pernah kayak pergi ke beberapa tempat, terus misalnya kayak suka ada ibu-ibu nyeletuk, itu kan itu Lydia, pelakor gitu Wah, udah. saya lagi niruin. Kayak gitu Lydia. Nah, terus yang kedua waktu itu aku pernah lagi nonton konser sama temen aku, tapi ini lagi hot-hotnya karena setelah tayang. Lagi nonton konser sama temen aku, terus tiba-tiba ada cowok gitu nyamperin, agak flamboyan ya cowoknya. Iya. Terus nyamperin, terus sambil ketawa, terus nyubit, "Ih, sebel deh sama kamu Lydia." Terus aku kan lagi konser gini kan, lagi seru gitu, terus aku bingung kayak, aduh gimana ya, udah abis itu dia pergi. So kan kayak, oh oke gitu. Paling nggak ada babi ibu nggak ada. Aku nonton kamu nggak ada. Nggak ada, udah cuman kayak dia datang, aku lagi gitu kan. Terus dia datang, terus ih sebel deh sama Lydia gitu. Nyebelin banget sih lo. Kaget sih itu kaget. Kayak gini, nyebelin banget sih lo. Abis itu pergi. Kayak lebih galakan daripada ibu deh kayaknya. Iya. Ya tapi ya udah nggak apa-apa lah. Maksudnya itu adalah experience yang lucu sih. Tapi akhirnya setelah Lydia di series lu jadi dikenal kayak artis peran pelakor gitu masih, karena itu meledak banget peran lu di situ kan. Lumayan. Banyak nggak yang nawarin buat peran serupa mirip-mirip? Iya ada. Jadi banyak. setelah si Layangan Putus itu tayang, juga ada nih yang nawarin satu series juga tentang pelakor-pelakor juga, dan itu lumayan terkenal. Series udah tayang sekarang? Ada. Itu ngetop juga seriesnya. Tapi waktu itu aku nggak ngambil, soalnya jaraknya deket banget. Kayak aku habis kelar syuting Layangan Putus, terus langsung ditawarin itu lagi. Aku maksudnya takutnya ntar jadi kayak orang-orang bener-bener hanya pelakor. Maksudnya gitu, maksudnya kayak aku mau memberikan sisiku yang lain dulu, baru kalau seandainya ada yang nawarin itu lagi dan emang skripnya bagus, ya aku mau aja kok gitu. Cuman maksudnya kayak biarin aku berkarya menjadi orang yang lain dulu, gitu. Kayak, nah kalau kayak sekarang nih, maksudnya kan udah ada beberapa film yang kemarin tayang yang emang sisi lainnya Anya gitu loh, yang kayak komedi atau apa. Mungkin kalau orang udah ngelihat itu, terus sekarang mau main lagi yang pelakor, ya nggak apa-apa, aku bersedia. Kalau emang bagus ceritanya gitu. Masih sulit nggak buat ngebalikin Lydia lagi? Jadinya jauh nggak dari syuting series sama syuting? Jauh sih ya, sekitar setahun setengah. Ngebalikin Lydia lagi. Kalau nggak salah ya setahun setengah atau setahun. Cuman untuk ngebalikinnya lagi itu lumayan effort sih aku. Karena aku mencoba untuk nginget-nginget lagi rasa-rasanya kalau jadi Lydia segala macem. Terus aku waktu lagi syuting series, aku sempet kayak dengerin beberapa lagu gitu pas lagi syuting, yang kayak aku tuh kalau dengerin lagu itu aku inget kayak tentang karakternya Lydia, tentang Mas Aris apa segala macem. Pokoknya ada memori lah sesuatu di lagu itu. Boleh di-spill nggak lagunya? Banyak, masalahnya kayak playlist gitu, yang emang sering aku setel. Lydia banget nih gitu. Iya, nah terus ketika aku lagi mau syuting yang movie lagi, ya udah aku tinggal setel playlist itu lagi, aku inget-inget rasanya segala macem, kayak jadi bring back memories aja gitu. Ada nggak kayak misalkan mungkin aksesoris atau baju atau gaya rambut yang menurut lu ini Lydia banget pas lu udah mulai pakai itu melakukan ngerasa itu, Lydia. Iya, langsung jadi Lydia. Ada sih. Apa? Ya si rambutnya yang poninya begini itu ya. Rambutnya yang begini itu ya udah rambutnya panjang, terus misalnya kayak pakai baju yang ala-ala semi formal kayak mau ke kantor gitu yang agak feminin, bajunya misalnya warna pink gitu, gue udah kayak ngerasa nih gue kayak Lydia sih. Gitu. Jadi aku kadang sebagai Anya nih. Di depan sebagai Anya misalnya lagi ada kerjaan sama brand atau apa gitu yang misalnya warnanya pink atau kayak bajunya feminin banget yang kayak suka pakai dalamnya misalnya kemeja, bawahnya rok segini, terus kayak blazer gitu, terus ada pink-pinknya atau gimana, terus rambutnya gini. Aku ngerasa kayak, nih gue kayak Lydia nih. Ngerasanya gitu. Yang jalan bukan Anya nih, Lydia nih. Ini kayak Lydia deh. Dapat Lydia nih. Gitu. Kalau kita ngomongin lawan main, ini kan Kinanya digantikan dari Mbak Putri ke Mbak Rehanum. Scene lu sama Putri Marino yang kenapa panas ya, itu kan juga termasuk yang epic banget tuh, yang banyak yang akhirnya dipotong, diviralin di TikTok ya. Buat lu sendiri ketika lu berganti lawan main, ganti Mbak Rehanum, susah nggak buat sama beliau, buat lu nyusahin lagi, dapetin lagi Kinan dan Lydianya? Enggak sih, jujur enggak, karena ternyata pas aku kan juga baru kenal sama si Raya Hanun kan pas project yang Layangan Putus The Movie ini kan gitu.
Pas aku ketemu sama dia, terus aku kenalan, reading segala macam, dia orangnya open banget. Bener-bener definisi perempuan open banget. Itu dia open banget, baik banget segala macam. Dia jadi kita bener-bener abis itu akrab. Sampai hari ini kita jadi bestie jadinya. Gitu. Kinan dia bestie guys. Iya in real life In ya, real tapi life. ketika syuting gitu kita sama-sama serius gitu dan aku juga banyak dapat pelajaran banget gitu dari dia. Dia Iya. konsistensinya tuh syutingnya bagus. Terus emang apapun emosi yang dia kasih tuh 100% gitu. Jadi kayak aku lumayan amazed sih sama dia. Wah nih cewek keren banget gitu. Oke. Kalau sama Reza Ardian udah berkali-kali udah kedua kali. Udah berapa kali sih sama Reza? Sempat ada film judulnya Garis Waktu itu sekali, terus Layangan Putus series sama ini yang Berarti ini udah yang ketiga ya? Iya. Oke. Ngembaliin si genit-genitnya Lydia ke Aris gimana? Susah nggak tuh ketemu Reza Ardian? Atau gampang aja kalau ketemu dia? Genit-genitnya. Kalau genit-genitnya susah apa gampang sekarang gini deh, aku tuh tiap ngelihat dia, aku tuh kadang kayak suka mikirnya nih orang nih Mas Aris gitu loh. Jadi iya mungkin karena kan seringnya ketemu kalau lagi maksudnya kita frekuensi ketemunya tuh tinggi banget pas lagi syuting Layangan Putus kan. Maksudnya itu lebih sering ketemunya daripada yang dulu main Garis Waktu atau misalnya project lain atau apa. Jadi pas aku ketemu dia tuh kayak ini Mas Aris banget sih, apalagi kalau dia udah dandannya kayak Mas Aris. Aku ngelihatnya udah bukan Reza Rahadian nih, kayak Mas Aris banget lagi gitu. Jadi yang baju-baju kantoran. Iya, yang baju kantoran, terus yang rambutnya kayak dislik gini, kayak ya ampun ganteng banget. Tahu kayak buru-buru mulu pokoknya cepet-cepet mulu. Iya, cepet-cepet mulu ya. Sebentar ya, aku harus ini kayak gitu-gitu. Itu udah kayak ini Mas Aris banget gitu. Jadi pelan-pelan dikit apa jadi feel-nya udah dapet gitu ketika ngelihat dia udah berpakaian kayak gitu, apalagi kalau dia udah acting jadi Mas Aris, ya udah bring back memories lagi gitu. Dan ini syutingnya juga ada di Kapadokia. Ada berapa hari di sana? Di sana sekitar 4 hari atau 5 hari gitu. Berarti ada syuting benar-benar yang di balon udara itu? Ada. Waduh, itu kan udah ada di trailer. Gimana ya keseruan syuting di sananya? Di sana? Itu juga pertama kali ya aku ke Turki gitu, tapi kita nggak ke Istanbulnya, kita langsung ke Kapadokianya. Terus ternyata emang bagus banget ya. Sebagus itu? Sebagus itu, dan waktu itu kebetulan juga pas kita kesana cuacanya lagi bagus. Karena kan katanya kadang si balon udara ini kan nggak setiap hari bisa terbang kan. Waktu itu kita kayak syuting pagi-pagi, kita make up segala macam, siap-siap tuh dari sebelum subuh lah. Jam berapa tuh lo bayangin? Jam 4 sampai jam 3 buat ngejar sunrise. Jadi kan kita harus di make upin segala macam. Terus kita juga naik mobil dulu sana. Ada scene sunrise emang? Kan emang naiknya tuh pas sunrise gitu. Semua tuh bareng. Ya udah gitu. Tapi memang bagus banget tuh pas di trailernya, pas di scene terakhir tuh kan nge-shoot jauh balon udara tuh belakang banyak gitu. Wah, ini beneran di Kapadokia beneran nih ya. Dan untungnya kita tuh dapat momen di hari itu lagi cerah, jadi selain balon kita yang terbang, kita juga ngedapetin banyak shot-shot emang balon-balon orang lain terbang, tapi spotnya tuh beda-beda. Jadi misalnya nih gede banget kan tanah kita yang di sini, ada orang yang terbang di sini, ada orang yang terbang di sini, emang jaraknya jauh-jauh gitu. Jadi nanti nih balon ketemu di atas gitu. Bagus banget. Kalau buat syuting sih ada tantangan nggak buat lo? Apa cuacanya kah, mungkin suhunya atau? Yang kemarin di Kapadokia nggak ada sih, alhamdulillah bener-bener kayak semuanya lancar. Cerah banget. Syuting di dalam balon udara juga nggak repot mungkin karena ruangan itu sempit. Wah, kalau itu ada sempat beberapa hal-hal lucu ya syuting di dalam balon udaranya ini gitu, karena satu balon udara tuh jadi lumayan gede, dia kayak basket gitu kan. Kayaknya dari sini sampai maksimum sini. Berapa orang? Hah? Maksimum berapa? Aku lupa maksimum berapa orang. Pokoknya nih, kayak segini deh. Cuman yang syuting tuh jadinya, yang di sini pemainnya cuma 2 orang, yang di sini DOP, sutradara, anak sound apa. Jadi balonnya agak begini katanya. Gitu. Jadi ya lucu ya kayak gitu, karena ya mau gimana kan, nggak bisa ada lagi yang kalau masuk kan in frame kan. Jadi ya lucunya agak begitu balonnya. Tapi ya udahlah, nggak kelihatan di kamera. Tapi lu nggak ada ketakut ketinggian atau apa? Aku nggak ada sih. Aku untungnya nggak ada. Aku takutnya laut. Kalau ketinggian nggak takut. Oh iya, lu belum ada yang berhubungan sama laut ya? Series film? Belum.
Tapi kalau buat lu sendiri ketika dapat lawan main Mbak Rehanum dan Reza Rahardian yang mereka, gue tuh inget dia pernah main berdua tuh di Twi40. itu. Aku tuh udah ngefans sama mereka berdua dari Twi40. Itu bagus banget tuh. Itu bagus banget, chemistry-nya dapat banget kan si Alex sama rumah tangga juga lagi mainnya kan? Iya, rumah tangga juga. Iya. Itu aku suka banget. Oh, lu udah nggak mereka berdua dari situ tuh. Iya, udah nonton. Dan ketika pas lu tahu yang main, Barehan, Twi40 nih mereka berdua ada perasaan. Aku ngerasa kayak ya udah ini mah pas gitu. Mereka kan sebelumnya pernah main bareng juga dan emang dua-duanya tuh kalau kerja ya serius, chemistry udah bagus. Jadi kayak ya udah apalagi udah pasti bagus kalau dia yang main. Aku kayak yaudah ayo nggak apa-apa yuk dia aja yang main. Tapi kalau lu sendiri buat memerankan Lydia itu emang kayak apa ya? Misalkan lu cuman mentasbihkan diri lu buat peran pelakornya di film Layangan Putus gitu kok itu aja, atau sebenarnya ya terbuka aja lu peran-peran lainnya yang di film-film lainnya yang peran serupa, apa mau eksklusifkan diri? Eksklusifkan diri. Sebenarnya aku kayaknya sekarang sih fleksibel aja. Cuma waktu itu aku nggak maunya karena gap waktunya terlalu deket. Jadi ya tadi aku bilang aku belum sempat nunjukin warnaku yang lain. Tapi kalau sekarang kayaknya kan aku udah menunjukkan warnaku yang lain-lain, karakter yang lebih beragam gitu. Jadi kayaknya sekarang safe lah untuk ngelakuin peran sebagai pelakor lagi gitu loh. Jadi ya nggak masalah kalau ceritanya dan skripnya bagus, mau aja kok gitu. Kalau boleh dikasih tahu apa sih yang akhirnya sekarang hal baru yang menantang buat lu untuk seorang Lydia, selain kayak tadi kan lu bilang buat teman-teman penontonnya biar tahu nih si Lydia-nya seperti apa, dapat kesempatan Lydia bersinar, tapi buat lu sendiri meranin Lydia untuk di movie dan untuk kedua kalinya pasti ada tantangan baru dong, ada yang lain lagi, apa tuh? Iya, karena di sini aku ngerasa Lydia-nya tuh jadi lebih dalam karakternya. Kalau yang di series itu mungkin cuman ya lagi ngegoda-godain Mas Aris apa segala macem, terus kepergok apa gini gitu. Nah tapi kalau yang kali ini tuh Lydia-nya tuh kasihan karena dia jadi orang yang lebih insecure. Terus habis itu dia juga ada keraguan sama Mas Aris. Selain ada keraguan sama Mas Aris, sama dirinya sendiri juga ragu gitu. Jadi aku ngerasa Lydia tuh di movie ini tuh kayak manusiawi banget gitu, vulnerable banget gitu. Jadi itu sih bedanya gitu yang aku rasa. Oke. Lu ngerasa gak sih apa namanya di series ini tuh, di series Layangan Putus ini adalah turning point lu di dunia acting, akhirnya orang-orang tuh sadar kalau Anya ini ada seorang aktris itu. Sadar atau nggak sadar itu aku nggak tahu deh. Aku nggak tahu maksudnya turning pointnya tuh kapan. Tapi kalau bisa dibilang ini adalah salah satu project yang viralnya luar biasa ya emang iya gitu. Tapi itu aku nggak tahu itu turning pointnya atau enggak. Tapi emang aku ngerasa sih mungkin orang kayak jadi notice aku dan bisa ngelihat aku bermain di suatu layar tuh ya mungkin dari si Layangan Putus itu, maksudnya yang secara masif ya. Kayak orang misalnya kayak punya temen atau bapaknya temenku atau ibunya temenku kayak bilang, tante tuh kemarin nonton tuh Layangan Putus kamu. Nah itu kayak ini yang semua orang akhirnya punya kesempatan untuk nonton karena seviral itu kan gitu. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kan kayak main film bioskop atau apa itu kan lumayan segmented gitu ya. Iya. Kalau ini kan lebih masif gitu. Jadi apakah setelah Layangan Putus yang di series akhirnya banyak tawaran masuk ke lu buat entah series baru, film-film baru? Oh iya dong, ada aja. Lu ngerasa kayak, wih jadi banyak nih yang nawar-nawarin nih, jadi banyak nih yang ngasih project baru gitu. Lebih banyak daripada sebelum-sebelum mungkin. Frekuensinya kurang lebih sih mirip-mirip ya, cuma ya mungkin agak lebih banyak sih. Oke. Dan lu betul udah nyaman banget di acting? Iya. Udah senyaman apa kalau bisa di sharing? Senyaman emang maunya ini gitu. Kalau kayak dulu ibaratnya aku tuh awal start kan modeling. Modeling tuh gak terlalu nyaman karena itu disuruh sama temen. Didaftarin lomba modeling. Terus abis itu juga gak suka pakai heels ibaratnya. Ada aja gak sukanya gitu. Faktor X yang kayak bikin gue males tuh ada aja gitu. Ada aja. Terus abis itu jadi YouTuber/selebgram gitu. Itu juga waktu itu tiba-tiba kejadian aja. Karena
tiba-tiba viral, terus tiba-tiba followersnya banyak, terus dia disuruh temen kayak udah buka endorse aja apa segala macem, udah bikin konten aja gini-gini. Oh gitu ya udah deh gitu. Tapi itu masih ada malesnya tuh kayak ngapain sih gue sebenarnya kayak gini gitu. Itu masih ada tuh. Nah tapi pas udah masuk ke dunia perfilman itu ada kayak satu hal yang emang gue ngerasa ih gue suka banget lagi ngelakuinnya. Terus kok bisa ya gue ngelakuin ini tapi gue gak males gitu. Kayak syuting kan capek, bangunnya pagi setiap hari segala macem. Lu harus ngafalin banyak hal, lu harus kayak tahu lu mau mainin apa, lu pelajarin segala macem. Tapi menurutku malahan serunya di situ gitu. Kayak gue ngerasa ini yang gue lakuin kayaknya berfaedah dan gue seneng deh ngelakuin ini gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya seneng aja gitu. Gue ngerasa ini bermanfaat dan gue seneng ngelakuin ini. Udah gitu aku lebih seneng lagi kalau misalnya bisa ngasih impact ke orang lain gitu. Jadi kayak wah ini suka sih, gue bakal di dunia acting terus sih, stay gue di sini gitu. Kalau lu sendiri akan ngebatasin nggak setahun berapa film? Ini kan akan tahun depan akan 2024 nih, akan lu batasin kayak setahun cuman berapa film aja deh biar gue tetap bisa hang out, tetap bisa liburan, nggak ada. Pokoknya begitu ada tawaran yang masuk terus habis itu jadwalnya cocok dan emang skripnya suka langsung, ayo syuting, gas, syuting gitu. Jadi aku malahan nggak terlalu pengen banyak libur juga. Pokoknya apapun yang bagus gue mau ambil gitu. Kalau peran masih ada yang lu incer banget nggak nih? Lu kan udah horor juga udah. Incer banget apa ya? Paling kalau main action sih pengen nyobain gitu. Oh action belum ya? Belum, soalnya kan maksudnya ya semoga aja ya nanti someday ada yang ngajak gitu ya. Ini promosi diri aja ya. Ini anggap aja portofolio saya dan lamaran kerja saya untuk ya produser yang mau bikin film action. Buat produser saudaranya. Karena kan aku ngerasa kayak kenapa action? Karena emang satu belum pernah, kedua kayaknya seru. Terus yang ketiga aku ngerasa kayaknya gue bisa deh, soalnya gue fit. Karena aku ngerasa kayak gila gue itu sekarang olahraga sehari bisa 2 kali. Maksudnya udah sering lah ngehadepin kayak situasi-situasi yang melelahkan gitu loh. Secara fisik ya. Kalau secara mental dari dulu aku udah capek. Secara fisik aku tuh kayak udah sering olahraga, latihan fisik segala macam. Jadi kayaknya kalau action bisa nih kayaknya gitu. Kalau komedi lagi kan. Komedi juga aku suka banget, lucu banget. Iya yang sebelum juga komedi kan. Iya. Kalau komedi lu pengen yang gimana, yang komedinya atau sebenarnya kayak ya yang gimana aja, mau akunya jadi di situasi yang lucu juga nggak apa-apa, mau akunya yang harus berkomedi juga nggak apa-apa ya, walaupun nggak tahu ya gue garing apa enggak tuh kalau gue yang berkomedi, gue nggak tahu, tapi aku seneng syuting komedi soalnya rasanya tuh kayak effortless gitu, kayak di saat ketawa-tawa terus gitu. Iya kayak syutingnya ya udah yuk syuting gitu. Kalau kayak syuting drama yang kayak ya drama gitu, misalnya ini Layangan Putus kan drama yang berat gitu kan, maksudnya syuting itu juga jadi ke bawah pas di set tuh, karena tahu mau ada adegan-adegan, misalnya adegan-adegan berat, jadi akunya juga yang kalem gitu di set, aku mikir diem, kalem gitu, kayak serius aja gitu. Tapi kalau kayak syuting yang nyantai-nyantai, yang komedi gitu kan, wah udah ketawa aja. Kalau buat jadi Lydia lu suka menyendiri gitu gak sih? Ngejauh dari yang lain? Lumayan. Oh, gitu. Kalau scene-nya lagi berat iya, karena ngerasa kayak butuh konsentrasi kan. Soalnya aku tuh orangnya lumayan gampang ke distract sama orang. Misalnya kalau lagi syuting, kan kadang kan kru-kru gitu kan suka bercanda-bercanda, suka lucu, apalagi anak-anak make up atau anak-anak wardrobe gitu kan, yang gitu-gitu kan. Itu tuh kan kadang misalnya nextnya scene-nya harus sedih atau harus berduka atau harus apa, kan itu kan sulit ya. Jadi kalau misalnya aku ketemu mereka terus wah gitu ketawa, abis itu langsung masuk set, langsung tak gitu kan kayak aduh kayaknya agak ribet ya gitu. Mendingan kalau udah tahu ada scene berat, gue diem dulu, gue dengerin musik apa segala macam, gue diem mikir, habis itu syuting, pas scene itu udah kelar baru balik, wah gitu lagi, gitu. Oke, closing statement nih dari Anya buat film Layangan Putus sebelum tayang tanggal berapa? Tanggal 21 Desember di bioskop. Oke, buat teman-teman yang nanti akan nonton film Layangan Putus, kasih tau Anya apa yang akan didapat experience-nya nih, yang beda banget dari seriesnya apa? Experience-nya yang beda dari seriesnya.
Experience-nya itu adalah yang jelas kalau kalian nonton di bioskop itu kan pasti lebih menguras emosi lagi karena kalau di bioskop itu kan sense atau indera kalian kan akan lebih berasa gitu ya, lebih fokus. nonton layar lebih gede, lebih fokus, suara apa segala macem. Terus ceritanya tuh juga lumayan mengombang-ambingkan hati kalian. Ngambang-ngambing Jadi ya. kalian harus banget nonton di bioskop itu tanggal 21 Desember karena bener-bener ada kejadian yang duar yang kayak aduh pusing. Ini kenapa sih percintaan harus begini gitu. Ini kenapa sih rumah tangga tuh emang seperti ini ya? Kok jadi takut menikah ya? Nih pemainnya nih. Kok jadi takut menikah ya gitu. Apa itu true sebenarnya? Nggak tahu. Pokoknya nonton aja di bioskop tanggal 21 Desember. Oke, thank you Anya udah mampir ke Si Paling Seleb dan Tribuners.com. Dan buat teman-teman Tribuners, makasih udah nonton konten Si Paling Seleb dan tonton terus konten Tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.